Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kompetensi di seluruh Indonesia yang saya selalu banggakan. Selamat bertemu kembali di channel ini, channel tempat kita belajar bersama untuk menjadi sukses dan lebih baik setiap harinya. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa pencet tombol subscribe, like, comment, and share, serta pencet tombol gambar loncengnya agar selalu mendapatkan update terkini dari konten YouTube saya berikutnya. Sobat Kompetensi, melanjutkan konten saya terdahulu mengenai konsep competitive aggressiveness, maka kita harus mengenali apa saja teknologi yang ada di era revolusi industri 4.0 sehingga kita bisa memakai dan memaknai konsep ini sesuai dengan zamannya. Industri 4.0 telah memperkenalkan 9 jenis teknologi yang mengubah praktek berbisnis secara signifikan. Yang pertama, Internet of Things. Yang kedua, Cyber Security. Yang ketiga, Augmented Reality. Yang keempat, Big Data. Kelima, Autonomous Robot. Keenam, Additive Manufacturing. Ketujuh, Simulation. Kedelapan, System Integration. Dan kesembilan, Cloud Computing. Teknologi-teknologi ini telah mendisrupsi model bisnis di dunia dan termasuk di Indonesia, dan kedepannya dampaknya akan semakin besar. Demikian juga dengan runtuhnya teori Everett Rogers, yaitu diffusion of innovation yang digantikan dengan Big Bang disruption, akan memberikan pengaruh signifikan pada bisnis di banyak sektor, sehingga konsep competitive aggressiveness menjadi kembali mengemuka dan valid untuk diperbincangkan. Sobat Kompetensi, Lumpkin dan Diess tahun 96 mengembangkan competitive aggressiveness sebagai salah satu dari 5 dimensi entrepreneurial orientation. Entrepreneurial orientation adalah konstruksi tingkat perusahaan yang mempertimbangkan praktek internal perusahaan dan proses pengambilan keputusan yang menjadi dasar bagi perusahaan dalam menunjukkan perilaku kewirausahaan menurut Coffin, Slevin 91, Lumpkin, Diess 96, dan Miller 83. Awalnya konseptualisasi entrepreneurial orientation hanya memiliki 3 dimensi, yaitu inovasi, proaktif, dan pengambilan risiko. Tetapi Lumpkin dan Diess tahun 96 menambahkan otonomi dan competitive aggressiveness sebagai tambahan dimensi entrepreneurial orientation. Competitive aggressiveness mencerminkan kemampuan organisasi untuk bertindak agresif dalam menghadapi para pesaingnya. Dimensi agresif dalam persaingan mencerminkan kemampuan perusahaan untuk melakukan tindakan agresif dalam menghadapi para pesaingnya dengan meningkatkan kualitas produk, kapasitas produksi, dan lain-lain guna menarik minat beli konsumennya. Sobat Kompetensi, contoh konkret terjadi di industri perbankan di mana hanya bank yang lebih duluan masuk ke era Internet of Things yang akan menjadi pemenang dalam persaingan yang sengit sekarang ini. Dulu yang mengunggul-unggulkan jumlah ATM yang dimiliki sebagai competitive advantage sekarang sudah tidak zamannya lagi. Sekarang adalah sejauh mana perbankan memiliki fasilitas layanan Internet of Things yang bisa memberikan layanan terbaik kepada para pelanggannya. Di industri otomotif, Tesla sudah memberikan contoh konkret bagaimana penerapan autonomous robot dalam memproduksi electric vehicles-nya, dan bahkan Tesla terus melakukan disruption untuk menyederhanakan robot-robotnya yang jumlahnya masih relatif banyak itu menjadi single autonomous robot untuk meningkatkan efisiensinya. Untuk menambahkan contoh competitive aggressiveness, mari kita ambil dari salah satu competition yang terjadi di produk kecap di Indonesia. Anda mungkin mengenal apa yang disebut dengan brand Bangu setelah diakuisisi Unilever dan dimasukkan dalam list portofolio produknya, maka kecap Bangu digarap sedemikian rupa dengan konsep competitive aggressiveness sehingga bisa mengalahkan produk-produk yang sudah dahulu masuk ke market seperti kecap ABC, sehingga tahun 2010 market share-nya sudah bisa dilewati oleh kecap Bangu. Posisi teratas dalam market share tersebut terus dipertahankan hingga kini dengan terus melakukan inovasi dalam pengolahan proses produknya serta strategi pemasaran
dan komunikasi ke para penggunanya dengan sangat efektif sehingga produk kecap Bangu bisa diterima oleh konsumennya. Sobat kompetensi, sebagai penutup dari sesi saya kali ini, saya ingin berbagi kerangka bagaimana membangun competitive aggressiveness dalam suatu organisasi atau perusahaan. Untuk memiliki competitive aggressiveness yang tinggi, maka perlu dibangun awareness, motivation, dan capability dalam organisasi atau perusahaan dalam menjalankan competitive action, baik dalam mengintervensi market maupun dalam mengelola resources. Tujuan akhirnya adalah untuk menaikkan pangsa pasar dan atau meningkatkan margin keuntungan yang pada akhirnya akan menjadikan organisasi atau perusahaan lebih superior dibandingkan pesaingnya. Sedangkan tipologi strategi competitive aggressiveness akan ditentukan oleh intensitas penyerangan ke pesaing yang akan dilakukan dan di-cross dengan sejauh mana kekuatan pesaingnya. Apabila intensitas penyerangan tinggi dan kekuatan pesaing juga tinggi, maka strategi yang dipilih adalah war atau perang, sehingga akan didapatkan dominansi pangsa pasar. Dan apabila kekuatan pesaing rendah, maka dengan intensitas penyerangan yang tinggi, mungkin terjadi pesaing akan keluar dari kancah persaingan. Sedangkan bila intensitas penyerangan rendah, sedangkan kekuatan pesaing tinggi, pilihan yang diambil adalah tidak memutuskan apa-apa, namun cenderung untuk meningkatkan penyerangan. Dan bila ternyata kekuatan pesaing juga rendah, maka strategi yang dijalankan adalah mendominasi dengan sedikit dimungkinkan ada ancaman dari pesaing. Sobat kompetensi, demikian sesi saya kali ini, dan untuk para sobat kompetensi, apabila Anda sudah memilih profesi, pastikan Anda kompeten di profesi yang Anda pilih. Saksikan sesi-sesi saya berikutnya dan dukung channel ini dengan subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar sobat kompetensi bisa menikmati konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten. Guys, bila konten ini kamu rasa bermanfaat, dukung channel ini dengan subscribe, like, share, and comment ya.